Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilan Ivana, NIM 4318046. Di sini saya dari Akuntansi Syariah 2018, dan saya adalah kelompok PPL dari Bapak M. Sultoni, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan realisasi APBDes. Langsung saja untuk yang pertama, ada pengertian APBDes itu sendiri. Jadi APBDes itu adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes itu sendiri berisi dari ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi anggaran desa. Anggaran desa memiliki beberapa fungsi utamanya, yaitu sebagai satu, alat perencanaan anggaran. Yang dimaksud adalah alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dilakukan, dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Itu adalah anggaran sebagai alat perencanaan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah alat pengendali. Alat pengendali itu adalah sebagai perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran tersebut, semua bentuk pengeluaran dan pendapatan pemasukan untuk desa adalah dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah alat kebijakan fiskal. Yang dimaksud dari alat kebijakan fiskal adalah dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh desa. Dengan demikian akan memudahkan untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah alat koordinasi dan komunikasi. Yang dimaksud adalah untuk dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melaksanakan atau melakukan komunikasi dan untuk merencanakan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh anggotanya. Anggaran publik yang disusun dengan baik dan akan mampu mendeteksi terjadinya kekeliruan unit kerja di dalam pencapaian tersebut. Itu alat penilaian kinerja. Maksud dari alat penilaian kinerja tersebut adalah perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Maksudnya adalah kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaannya efisien anggaran tersebut. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Lalu yang terakhir ada alat motivasi. Maksudnya adalah anggaran tersebut dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Lalu dengarlah struktur anggaran APBDes. Pengaturan mengenai struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat dengan APBDes itu diatur dalam pasal 8 hingga pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tentang tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, APBDes itu sendiri diberi pengertian sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Adapun strukturnya adalah terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang sudah dijelaskan tadi di slide awal. Lalu yang selanjutnya, prinsip penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan urusan dan kewenangannya. Yang kedua, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga
ada transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses untuk informasi secara lebih luas tentang APBD desa itu. Lalu yang keempat ada partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Yang kelima, memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Lalu yang keenam adalah substansi APBD desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang tinggi serta peraturan desa lainnya. Lalu yang bab kelima adalah struktur pengelolaan APBD desa. Itu maksud dari struktur pengelolaan adalah siapa saja sih yang mengelola atau yang bertanggung jawab atas APBD. Yang pertama adalah kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan yang pertama menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa, lalu yang kedua menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, lalu yang ketiga menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, lalu yang keempat menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa. Lalu yang kelima ada melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD desa. Lalu sekretaris desa selaku koordinator PTKPD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tugas yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan desa, yang kedua menyusun rancangannya, lalu perubahan APBD desa atau pertanggungjawaban pelaksanaannya. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu yang keempat adalah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa, dan yang kelima adalah melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja atau RAB dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD desa. Lalu yang selanjutnya, kepala seksi ini adalah merupakan salah satu unsur dari PT PKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Seksi ini mempunyai tugas yang pertama menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBD desa. Lalu ada melakukan tindakan pengeluaran dan yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Lalu yang keempat ada mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Lalu yang kelima ada melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa. Lalu yang keenam adalah mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Lalu yang terakhir adalah bendahara desa. Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPI yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Penata usahaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima dan menyimpan atau menyetorkan atau membayar. Lalu yang kedua adalah memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Yang ketiga melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Lalu yang keempat adalah mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dan ini adalah lampiran, yaitu contoh laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan Desa Pakis tahun anggaran 2020. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.